Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Soejamasari dari kelompok tim Prostage. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang APO 1, di mana APO 1 ini saya dapatkan ketika 3 NRP belakang saya di mod 10. Mohon maaf, di mod 13. Oke. Nah, jadi di sini untuk bahasan yang pertama yaitu kita akan topik-topik yang akan dibahas di sini ada area, deskripsi dan tujuan, IT relate goals, proses practice, input atau outputs dan activities, dan juga RACI chart-nya. Nah, untuk area sendiri, nah, di sini ada deskripsi proses dan tujuan proses. Nah, untuk deskripsinya yaitu untuk memperjelas dan mempertahankan tata kelola TI, visi, dan misi dari perusahaan. Kemudian tujuannya yaitu menyediakan pendekatan manajemen yang konsisten untuk mengaktifkan persyaratan tata kelola perusahaan yang harus dipenuhi seperti proses manajemen, struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, keterampilan, dan kompetensi. Nah, untuk yang selanjutnya ada IT Relate Goals atau tujuan IT, metrik, dan pengukuran. Yaitu yang pertama ada penyelarasan strategi bisnis dan IT, di mana tujuannya perusahaan itu didukung oleh tujuan strategis IT, tingkat kepuasan stakeholder dengan portofolio yang direncanakan. Kemudian yang kedua ada pemenuhan dukungan IT. Nah, apa sih pengertian dari pemenuhan dukungan IT? Yaitu untuk bisnis beserta hukum eksternal, pemenuhan atas kebutuhan ketidakpatuhan biaya atau ketidaksesuaian dalam pembuatan IT sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada kecerdasan IT, yaitu tingkat kepuasan eksekutif bisnis dengan respon IT, seberapa besar dampaknya kepada proses bisnis. Kemudian ada optimalisasi aset TI, sumber daya, dan kemampuan kematangan dalam menerapkan dan optimalisasi biaya. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada kepatuhan IT terhadap kebijakan internal, yaitu jumlah insiden karena tidak memenuhi kebijakan, tingkat pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan. Kemudian ada personil bisnis dan TI yang kompeten dan termotivasi, jumlah staf yang berhubungan dengan IT yang memiliki kompetensi yang sesuai, tingkat kepuasan staf kepada penerapan IT, pelatihan anggota staf. Kemudian yang selanjutnya ada pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk berinovasi, yaitu tingkat kesadaran eksekutif bisnis untuk berkembang. Nah, untuk tujuan proses sendiri, di sini ada yang pertama ada seperangkat kebijakan yang efektif ditetapkan dan dipelihara, yaitu tingkat kebijakan aktif dokumentasi, tanggal pembaharuan, terakhir kerangka kerja. Nah, untuk yang kedua ada setiap orang mengetahui kebijakan dan bagaimana cara menerapkannya, yaitu artinya di mana jumlah staf yang menghadiri sesi pelatihan sehingga dapat atau mampu memahami ilmu yang diberikan sehingga nanti akan bisa menerapkannya ketika dia berada di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Nah, di sini ada proses praktek, input atau output, dan aktivitasnya. Nah, untuk praktek manajemennya yaitu yang pertama harus tentukan struktur organisasi, yaitu membangun organisasi internal dan menerapkan struktur manajemen. Untuk input dan outputnya sendiri, di sini ada inputnya yaitu model pengambilan keputusan, panduan tata kelola perusahaan, arsitektur proses model. Kemudian outputnya di sini ada dapat mendefinisikan struktur organisasi dan fungsinya, terus juga ada panduan operasional perusahaan, aturan dasar komunikasi. Nah, aktivitas sendiri dari APO 1 sendiri yaitu yang pertama ada menentukan peran dalam organisasi baik internal maupun eksternal, kemudian mengidentifikasi keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan keterlibatan stakeholder untuk mengambil keputusan, menyelaraskan organisasi terkait TI dengan model arsitektur perusahaan. Kemudian yang terakhir ada menentukan fokus peran dan tanggung jawab fungsi dalam struktur organisasi terkait teknologi informasi itu sendiri. Nah, kita langsung saja di mana di sini ada aktivitas lain, ada RACI-nya. Nah, di
Jadi di sini ada RACI, di mana di sini ada APO 1.1, APO 1.2, APO 1.3, APO 1.4, 5, 6, 7, 8, di mana nanti akan saya jabarkan di wiki saya. Jadi di sini ada macam-macam di mana RACI responsible, kemudian di sini ada completable. Nah, di sini ada bagian Chief Executive Officer, Chief Financial Officer. Nah, itu ada penugasan-penugasan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait APO 1 itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.